Dan ketika beliau sedang mendapatkan kenikmatan, maka beliau memuji Allah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah karena dengan kenikmatannya kebaikan menjadi sempurna. Kemudian di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang i'tikaf, dan panitia sudah meminta menyediakan panduan untuk bisa dibagikan kepada peserta. Panduan sudah jadi, tapi saya kirim lewat WA nggak bisa. Masih dalam proses pemblokiran ya. Sehingga tunggu setelah selesai diblokir Anda baru dapat ya. Tapi kajian sudah selesai. Tayyib, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bahas tentang i'tikaf. I'tikaf secara bahasa artinya adalah semedi. Kok aneh Pak maknanya? Allah sebutkan ini dalam Al-Qur'an. Yang pertama ada di surat Al-Anbiya ayat 52. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma hadhihi at-tamathilul lati antum laha akifun." Di surat Al-Anbiya ayat 52 Allah menceritakan tentang dialog antara Ibrahim dengan orang musyrik. Ibrahim mengatakan, "Wa ma hadhihi at-tamathil." Berhala-berhala apa ini? Antum laha akifun, yang kalian iktikaf di hadapannya. Dan orang musyrik ketika iktikaf di depan berhala, bisa nggak kita sebut iktikaf? Tidak bisa. Tapi kita sebut apa? Bersemedi. Tapi istilah semedi itu Allah sebutkan dalam ayat ini dengan akifun, orang yang sedang beriktikaf. Dan itu adalah makna iktikaf secara bahasa. Maknanya adalah mulazimun. Ngapain kalian iktikaf di depan berhala-berhala seperti ini? Padahal ini sama sekali tidak memberikan manfaat. Allah juga berfirman di surat Thaha ayat 97, "Wandur ila ilahikal ladzi dzalta alaihi akifan." Coba perhatikan berhala atau Tuhanmu yang kalian iktikaf di hadapannya. Di sini sekali lagi Allah menyebut kata iktikaf untuk menyebut kegiatan orang musyrikin ketika mereka semedi di depan berhalanya. Maka kegiatan iktikaf tidak hanya dialami oleh kaum muslimin. Orang musyrik juga iktikaf. Bahkan iktikafnya orang Buddha lebih hebat dibandingkan iktikafnya orang muslim. Orang Buddha itu ketika iktikaf nggak WA-an Pak, nggak SMS-an, nggak baca berita. Mereka tinggalkan semuanya. Mereka ketika bertapa itu Masya Allah khusyuk dengan satu posisi. Kita kalau iktikaf ngapain saja ya? Ngobrol kanan, ngobrol kiri, WA-an, baca berita, keliling kemana-mana. Tidak bisa diam di tempat. Sehingga kalau dilihat dari sisi kekuatan iktikaf, bisa jadi orang Hindu dan Buddha lebih hebat dibandingkan kita. Mereka ketika bertapa itu diam di satu tempat, bahkan satu posisi tertentu dan gak banyak gerak. Dan memang seperti itulah makna bahasa dari i'tikaf. Semakin banyak diam makin bagus. Semakin banyak gerak makin kurang bagus. Makanya ketika Nabi SAW i'tikaf, beliau menjadi orang yang sangat individual. Padahal di luar kesempatan i'tikaf, beliau itu orang yang sangat sosial. Tapi ketika i'tikaf, beliau kesebaliknya, menjadi orang yang sangat individual. Sampai beliau membuat apa? Kemah, tenda di dalam masjid. Kemudian ketika i'tikaf beliau masuk ke dalam tenda, sudah enggak peduli dengan apapun yang terjadi di sekitarnya. Fokus banyak berzikir dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna i'tikaf secara istilah ada khilaf di antara para ulama, kembali kepada perbedaan mereka dalam memahami syarat dan rukun i'tikaf. Di sini saya sebutkan pendapat masing-masing mazhab. Yang pertama dalam mazhab Hanafi dinyatakan, insyaallah nanti ini saya tinggal di copy oleh panitia ya. Mereka mengatakan i'tikaf adalah al-lubsu fil masjidi ma'as shaumi wa niyatil i'tikaf. Definisi i'tikaf menurut Hanafiyah
adalah tinggal di dalam masjid sambil berpuasa. Menetap di dalam masjid sambil berpuasa diiringi dengan niat i'tikaf. Berarti ada 4 unsur untuk bisa disebut i'tikaf menurut Hanafiyah. Pertama, dia berdiam di dalam masjid. Yang kedua, tempatnya harus masjid, tidak boleh di rumah atau musola di dalam rumah. Yang ketiga, orangnya harus puasa. Maka berarti i'tikaf di luar puasa tidak sah menurut Hanafiyah. Dan yang keempat, ada niat untuk i'tikaf. Karena itu kalau ada orang yang datang di dalam masjid kemudian dia tidak ada niat i'tikaf, hanya sebatas untuk ikut kajian, meskipun dilakukan siang hari Ramadan, maka tidak ada pahala i'tikaf. Maka berdasarkan batasan yang disampaikan oleh Hanafiyah, i'tikaf bisa sesaat, yang penting siang hari. Dan itu dilakukan dalam kondisi puasa. Sehingga ketika Anda Ramadan ikut kajian di luar 10 terakhir, misalnya ya, kajian siang hari Ramadan tiap Sabtu dan Ahad, kajiannya cuma waktu 1 jam. Ketika Anda masuk diniatkan i'tikaf dan ikut kajian, maka Anda mendapatkan pahala i'tikaf. Tapi kalau nggak ada niat, nggak ada pahala i'tikaf. Kemudian pendapat yang kedua dari Malikiyah, i'tikaf kata beliau, luzumu muslimin mumayyizin masjidan mubahan bisaumin kafan anil jima'i wa muqaddimatihi yauman wa laylah fa aktsaru lil ibadati biniyatin. Ini lebih panjang lagi batasannya. Seorang muslim yang sudah tamyiz, sehingga kalau belum tamyiz tinggal di masjid nggak sah i'tikafnya. Maka i'tikaf bawa anak yang belum tamyiz, yang dapat pahala orang tuanya, anaknya nggak dapat. Beda dengan haji atau umroh. Haji atau umroh anak sah melakukannya meskipun dia belum tamyiz, sehingga kalau membawa bayi, bayinya ada pahalanya sendiri. Dilakukan di dalam masjid yang statusnya mubah, sehingga kalau masjidnya bukan masjid mubah, masjid hasil mencuri, tanahnya gosok, hasil ngerampas, atau masjid yang dia didirikan dengan cara yang nggak benar, misalnya masjid di kuburan, maka i'tikafnya batal. Bisaumin dalam kondisi sedang berpuasa, kafan anil jima'i wa muqaddimatiha, dan dia menghindari hubungan badan atau pengantarnya, yauman wa laylah, dalam waktu 24 jam minimal, sehari semalam. Kalau kurang dari itu batal. Atau lebih, fa'aksar lil ibadati, dengan niat dalam rangka ibadah. Berarti ada 8 batasan. Maka Malikiyah lebih ketat dalam memberikan batasan i'tikaf, karena mereka mensyaratkan untuk bisa disebut i'tikaf itu minimal sehari semalam. Kurang dari itu batal i'tikafnya, tidak bisa disebut i'tikaf. Sehingga kalau Anda ngaji dengan niat i'tikaf, ini tidak sah menurut Malikiyah. Yang ketiga, Syafi'iyah. Yang ketiga menurut Syafi'iyah, al-lubthu fil masjid min syakhsin mahsusin biniyah walau lahdah. I'tikaf menurut Syafi'iyah adalah tinggal di dalam masjid yang dilakukan oleh orang tertentu. Karena Syafi'iyah mensyaratkan orangnya harus suci dari hadas besar, wanita haid, atau orang yang dalam kondisi junub, sedang nifas, batal i'tikafnya, nggak boleh. Tinggal di dalam masjid yang dilakukan oleh orang tertentu dengan niat i'tikaf, meskipun hanya sesaat. Sehingga menurut Syafi'iyah tidak harus ada puasa. Kajian Kamis siang ketika di luar bulan Ramadan di Masjid Suciati, Anda hadir dengan niat i'tikaf bisa. Anda datang ke masjid hanya untuk sholat duhur, datang sebelum adzan, nanti selesai setelah ba'diyah, berarti butuh waktu kurang lebih setengah jam, dengan niat i'tikaf sah. Jumatan juga demikian. Anda datang setengah 12, selesai Jumatan setengah 1, dalam waktu 1 jam dengan niat i'tikaf sah, karena tidak disyaratkan harus puasa. Ini menurut Syafi'iyah. Maka Syafi'iyah paling longgar dalam memberikan batasan i'tikaf.
Pokoknya yang penting tinggal diam saja di masjid dalam kondisi suci dengan niat ibadah kepada Allah, maka sah sebagai i'tikaf. Dan kita sering melakukan seperti itu. Kajian-kajian yang kita lakukan di dalam masjid, kita tidak puasa di luar Ramadan, kemudian waktunya juga pendek, ini sudah dinilai sah selama Anda tidak dalam kondisi hadas besar. Yang keempat, menurut Hambali, luzumul masjidi li ta'atillahi ala sifatin makhsusah akilin walau mumayyizan tahiran mimma wajaba ghuslan. Tinggal di dalam masjid dalam rangka untuk beribadah kepada Allah dengan cara tertentu yang dilakukan oleh orang yang berakal dan sudah tamyiz dalam kondisi suci dari sesuatu yang mengharuskan mandi, suci dari hadas besar. Sehingga kalau Hambali dengan Syafi'i sepakat orangnya harus suci dalam hadas besar, dari hadas besar. Namun bedanya kalau dalam mazhab Hambali harus usianya harus sudah tamyiz. Kalau Syafi'iyah tidak. Maka mereka yang belum tamyiz bisa melakukan i'tikaf. Dan wallahu ta'ala alam, batasan-batasan seperti ini ada perbedaan di kalangan ulama, kembali kepada ketentuan dan syarat yang ada dalam mazhabnya terkait masalah i'tikaf. Apakah syarat seperti ini harus ataukah tidak? Saya memberikan kesimpulan, dan ini berdasarkan kesimpulan yang disampaikan oleh Dr. Khalid Al-Musyaikih, penulis kitab ini ya, Fikih I'tikaf, penulis kitab Fikih I'tikaf. Beliau memberikan kesimpulan setelah menyebutkan khilaf di antara ulama. I'tikaf adalah diam di dalam masjid dalam rangka beribadah kepada Allah yang dilakukan oleh orang tertentu, dan itu syaratnya harus berakal, suci dari hadas besar, dan mumayyiz, harus mumayyiz, karena anak kecil nggak bisa i'tikaf. Ala sifatin makhsusah, dengan cara tertentu, dalam hal ini adalah menghindari larangan yang berlaku untuk dilakukan selama i'tikaf. Wallahu a'lam. Saya ulangi ya. Tinggal di dalam masjid dalam rangka beribadah kepada Allah, bukan dalam rangka arisan, yang dilakukan oleh orang tertentu. Orang tertentu ini batasannya adalah berakal, balik, berakal, terus bebas dari hadas besar, mumayyiz, ditambahlah satu lagi muslim, karena orang kafir nggak bisa. Dengan cara tertentu, dalam arti dia meninggalkan larangan i'tikaf. Baik, dan nanti akan kita sebutkan apa saja yang dilarang ketika i'tikaf. Selanjutnya kita akan beralih ke materi berikutnya. I'tikaf tidak hanya ada dalam syariat Muhammad SAW. I'tikaf sudah ada di syariat nabi-nabi sebelum kita. Sebagaimana yang Allah ceritakan tentang ibadahnya Maryam. Maryam setelah beliau dewasa, beliau selalu i'tikaf di Masjidil Aqsa. Dan itu karena nadar yang diucapkan oleh ibunya, yaitu istrinya Imran, yang dia bernadar ketika sedang hamil. Wa idh qalat imra'atu Imrana inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ingatlah ketika istrinya Imran, ibunya siapa? Maryam. Dia mengatakan, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni. Ya Allah, aku bernadar dengan anak yang ada dalam kandunganku. Muharraran, dia nanti akan bebas, fokus untuk berkhidmat demi agama. Sehingga manusia umumnya bernadar dengan hartanya. Saya akan bernadar dengan uang sekian saya sedekahkan, atau nadar nyembelih kambing, atau nadar melakukan ibadah yang butuh modal tertentu. Nadar yang dilakukan oleh istrinya Imran, ibunya Maryam, nadar dengan anak. Anakku ini saya nadarkan
untuk Engkau ya Allah, sehingga dia fokus berkhidmat untuk kegiatan agama. Ternyata yang lahir wanita. Maka beliau tetap mewujudkan nadar itu, sehingga Maryam tidak tinggal di rumahnya Imran bapaknya, tapi tinggal di masjid di bawah pengawasan Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam. Fattakhadat min dunihim hijaban. Kemudian Maryam mengambil satu tempat lalu dikasih hijab, dan tempat itu berada di sebelah timur Masjid Al-Aqsa. Tempat itu berada di sebelah timur Masjid Al-Aqsa. Allah sebutkan dalam Al-Quran, wadhkur fil kitabi Maryama idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyah. Sebutlah cerita tentang Maryam dalam Alkitab. Idzin tabadat min ahliha, ketika dia menyendiri, meninggalkan keluarganya, makanan syarqiyah, mengambil tempat di sebelah timur. Fattakhadat min dunihim hijaba. Kemudian Maryam membuat hijab. Beliau membuat tabir yang menutupi kegiatannya dari kegiatan orang lain. Makanya orang Nasrani ketika beribadah menghadap ke timur. Itu ceritanya adalah karena Maryam mengambil tempat di arah timur. Ngapain Maryam di situ? Beliau melakukan iktikaf di mihrab yang berada di arah timur. Sehingga ini menunjukkan bahasanya dalam syariatnya Maryam ada iktikaf. Dan itu syariatnya Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan juga syariat Nabi sebelumnya. Kemudian juga Allah berfirman tentang Ibrahim dan Ismail. Allah pernah perintahkan mereka untuk membersihkan Masjidil Haram. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina war ruk'is sujud. Dan aku perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, an tahhira, bersihkan baitiya, rumahku ini, yaitu Masjidil Haram, lil ta'ifin, untuk orang-orang yang tawaf, wal akifin, dan orang-orang yang i'tikaf, war ruk'is sujud, dan orang-orang yang rukuk dan sujud. Maka Allah sediakan Masjidil Haram sampai Allah perintahkan dua nabi untuk membersihkannya, karena ini nanti akan dipakai untuk i'tikaf, orang-orang yang i'tikaf. Yang ini menunjukkan betapa tingginya syariat i'tikaf, sampai Allah perintahkan dua nabi ini untuk membersihkan Masjidil Haram agar nanti bisa dipakai untuk i'tikaf. Sama seperti ini ya. Perintahkan Satpol PP, bersihkan ruangan ini karena nanti presiden mau datang. Maka dia berkhidmat untuk melayani siapa? Presiden yang mau datang. Allah perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkan Masjidil Haram dari semua noda syirik, karena nanti di sini akan ada orang yang i'tikaf. Sehingga syariat i'tikaf juga ada di zaman Ibrahim alaihi salatu wassalam. Selanjutnya kita akan melihat tentang siapakah yang disyariatkan untuk i'tikaf. Yang pertama untuk laki-laki. Laki-laki, ulama sepakat dianjurkan untuk melakukan i'tikaf. Bagi para laki-laki, ulama sepakat dianjurkan untuk melakukan i'tikaf. Sebagaimana para ulama menjelaskan hal ini, karena praktek i'tikaf yang dilakukan di masa silam umumnya dilakukan oleh laki-laki. Dan ini adalah pendapat mayoritas ulama kecuali Imam Malik rahimahullah. Kalau Imam Malik mengatakan i'tikaf makruh, baik laki maupun perempuan. Dan beliau mengatakan ma ra'aitu sahabiyan i'takafa wa qad i'takafa sallallahu alaihi wasallam hatta qubida wa hum ashaddun nasi falam azal afkur hatta akhadha bi nafsi annahu li shiddatihi naharihi wa lailihi sawa'un kal wisal. Alasan beliau, saya tidak melihat para sahabat itu rame-rame i'tikaf. Meskipun praktek ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi itu kekhususan untuk beliau. Sehingga bagi beliau i'tikaf dianjurkan, tapi bagi selain beliau tidak dianjurkan. Sebagaimana puasa wisol. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan apa? Puasa wisol. Apa puasa wisol? Nyambung 2 hari, enggak buka, enggak sahur.
sehingga malamnya nggak makan sama sekali. Nabi SAW melakukan wisal, tapi sahabatnya dilarang. Nah kata beliau memandang, kenapa sahabat tidak rame-rame iktikaf seperti Nabi SAW? Beliau memahami bisa jadi ini seperti syariat wisal. Berarti itu khusus untuk Nabi SAW, tapi tidak berlaku bagi selain beliau. Karena iktikaf itu berat. Siang malam orang harus melakukan ibadah di dalam masjid, dan itu mustahil bisa dilakukan oleh manusia biasa. Beliau juga mengatakan, wa balaghani anna Abu Bakrin wala Umar wala Utsman wala Ibnul Musayyib wala ahadan minas salafi hadhil ummah i'takafa. Saya tidak mendapatkan riwayat bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman, Sa'id Ibnul Musayyib, Sayyidut Tabi'in, gurunya para tabi'in, atau salah satu di antara para ulama salaf yang mereka i'tikaf, illa Abu Bakrin ibni Abdurrahman, kecuali Abu Bakar bin Abdurrahman, wa dzalika wallahu a'lam li syiddatil i'tikaf. Dan itu karena i'tikaf itu ibadah yang berat. Artinya menurut Imam Malik, kalau nggak bisa melakukan i'tikaf sesuai standar syariat, nggak usah i'tikaf. Gimana i'tikaf sesuai standar syariat? 10 hari nggak tidur, nggak makan. Sanggup Pak? 10 hari fokus ibadah di dalam masjid, nggak keluar, sehingga dia sedikit tidur, sedikit makan, karena semuanya untuk ibadah. Kalau nggak bisa kayak gini, nggak usah i'tikaf. Itu menurut Imam Malik. Makanya kalau i'tikaf tapi dingin, kayak di Suciati ya, makanannya enak, dilondrikan, isinya cuma tidur. Sudah, ini i'tikaf yang tidak terlalu berkualitas, nggak usah i'tikaf saja. Menurut Imam Malik. Namun kata beliau, ini beliau makruhkan, kata para ulama Malikiyah, ini beliau makruhkan mengingat i'tikaf itu ibadah berat. Makanya kata Ibnu Rushd, anna Malikan karihahu makhafatan alla yuwaffiya syartahu. Imam Malik memakruhkan i'tikaf karena beliau mengkhawatirkan masyarakat itu tidak bisa memenuhi syarat i'tikaf, sehingga i'tikafnya nggak serius ya. Banyak ngobrol, banyak WA-an, akhirnya justru malah sibuk dengan urusan dunia dibandingkan urusan agama. Namun tentu saja pendapat yang benar dalam hal ini adalah pendapat jumhur ulama bahwa i'tikaf bagi laki-laki hukumnya dianjurkan. Selanjutnya yang kedua adalah hukum i'tikaf bagi wanita. I'tikaf bagi wanita, sebagian ulama berpendapat hukumnya makruh jika masih muda. Dan ini pendapat Al-Qadhi Abu Ya'la. Beliau mengatakan yukrahu lil mar'ati syabah, makruh bagi wanita yang masih muda. Makanya ibu-ibu kalau i'tikaf nanti dulu nunggu tua ya. Nah, setelah merasa tua baru silakan i'tikaf. Ini pendapat Al-Qadhi Abu Ya'la. Sedangkan pendapat jumhur mengatakan i'tikaf bagi wanita yang masih muda hukumnya diperbolehkan selama aman dari fitnah. Aman dari fitnah itu prinsipnya nggak bikin pengaruh syahwat bagi yang lain, sehingga dia harus dikasih tempat khusus ya, posisinya khusus, tidak bisa diakses oleh siapapun. Tapi kalau i'tikaf misalnya janjian sama pacarnya, kamu di atas aku di bawah, wah ini i'tikaf berhias syahwat kalau kayak gini. Dan saya kira ada beberapa mahasiswa yang mungkin dia sudah punya calon istri atau calon suami, terus i'tikaf bareng mengenang cintanya di masjid. Ini malah bukan ibadah tapi pacaran di masjid. Kalau seperti ini maka tidak disyariatkan. Dan insya Allah pendapat jumhur yang lebih mendekati. Dalil yang bisa kita sampaikan adalah bahasanya Aisyah radhiyallahu anha dan juga Hafsah, dua istri Nabi SAW radhiyallahu anhuma, mereka i'tikaf padahal mereka
termasuk istri Nabi SAW yang masih di usia muda. Wallahu a'lam. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang tempat i'tikaf. Para ulama sepakat bahwa tempat i'tikaf harus di masjid, sehingga tidak boleh i'tikaf di selain masjid. Dan ini berdasarkan firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 187, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Dan kalian tidak boleh menggauli istri kalian sementara kalian sedang i'tikaf di masjid. Maka Allah sebut sedang i'tikaf di masjid, ini penjelasan al-mahal, tempatnya. Sehingga i'tikaf itu ya harusnya di masjid. Kalau nggak di masjid, maka tidak disebut sebagai i'tikaf. Imam Bukhari dalam kitab sahihnya membuat judul babun al-i'tikafu fil ashril awakhiri wal i'tikafu fil masajidi kulliha. Bab tentang i'tikaf di 10 terakhir Ramadan, dan i'tikaf boleh dilakukan di semua masjid. Tayyib. Lalu apa yang dimaksud dengan masjid? Hadirin yang kami hormati, masjid itu dibagi menjadi 2. Ada masjid jami' dan ada masjid jamaah. Ada masjid jami', ada masjid jamaah. Masjid jami' adalah masjid yang dipakai untuk Jumatan. Di masa silam, masjid jami' itu cuma satu di satu kota. Dan nanti yang ngisi khutbah adalah gubernurnya. Sedangkan yang lain masjid jamaah. Maka kalau pas selain hari Jumat, masjid jami' tidak begitu ramai. Begitu hari Jumat, masjid jami' penuh. Karena penuh dengan orang-orang yang ikut Jumatan. Selain hari Jumat, mereka sholat wajibnya di masjid jamaah. Mereka sholat wajibnya di masjid jamaah. Makanya kalau kita melihat kenapa masjid ini kalau Jumatan penuh, kalau selain Jumatan kok sepi, itu memang sunnah dari dulu kayak gitu. Ya memang seperti ini sesuai sunnah. Lu kok bisa Pak? Nah, iya karena kalau dulu mereka sholat wajibnya di masjid jamaah, sholat Jumatnya baru ke jami. Makanya dalil tentang ini adalah kenapa masjid itu ketika di hari-hari biasa sok belakang kosong. Dalil tentang ini hadis Abu Bakrah. Ada sahabat yang masuk masjid dalam kondisi telat. Nabi SAW sedang apa? Ruku. Lalu sahabat ini takbiratul ihram terus ruku. Kemudian dia berjalan sambil ruku ke shaf. Kalau masjidnya penuh, nggak perlu jalan. Berarti beliau jalan maju menunjukkan kalau shaf belakang kosong. Makanya kalau sholat duhur di Suciati ada 3 shaf belakang kosong, itu sesuai sunnah. Meskipun kalau bisa ya kita ramaikan. Sesuai sunnah dalam arti yang lain juga sholat tapi di masjid yang berbeda, gitu ya. Tayyib. Kemudian yang kedua masjid jamaah. Masjid jamaah adalah masjid yang dipakai untuk sholat jamaah 5 waktu, tapi tidak dipakai Jumatan. Ini disebut dengan masjid jamaah. Bahasa kita musola. Bahasa kita musola. Tapi bahasa syariat semuanya masjid. Sehingga bolehkah i'tikaf di masjid ini? Selama dia masjid, maka berlaku hukum masjid. Meskipun bukan masjid jami. Sehingga di situ dilarang jual beli. Tidak boleh mengumumkan barang hilang. Dilarang untuk ngobrol terlalu banyak masalah dunia. Jangan rapat RT di masjid ya, bukan tempatnya. Silakan rapat RT di gardu RT, bukan di masjid. Kemudian dilarang atau bisa dipakai untuk i'tikaf. Berlaku semua hukum masjid, meskipun dia tidak dipakai untuk Jumatan. Karena di zaman Nabi SAW kurang lebih ada 7 atau 8 masjid jamaah selain Masjid Nabawi. Ada Kuba, di sekitarnya juga ada masjid yang lain. Ada masjidnya Mu'ad bin Jabal. Dan mereka ketika sholat jamaah itu di masjid sendiri-sendiri. Begitu Jumatan baru kumpul di Masjid Nabawi.
Dan Nabi SAW tidak melarang iktikaf di semua masjid, sehingga pendapat yang lebih mendekati dalam hal ini adalah silakan iktikaf di musola yang itu tidak dipakai untuk Jumatan. Meskipun para ulama menekankan lebih baik iktikaf di masjid Jumatan, di masjid jami. Kenapa? Biar nggak banyak keluar. Karena iktikaf itu luzumul masjid, selalu berusaha tinggal di dalam masjid dan nggak banyak keluar. Jumatan butuh waktu 1 jam, atau kalau Anda telat setengah jam, karena datangnya mepet ketika imam naik mimbar. Nah, kalau dalam waktu setengah jam Anda keluar belum jalannya, berarti Anda di rentang waktu itu membatalkan iktikaf karena sedang keluar. Meskipun ulama masih khilaf apakah ini bisa disebut batal atau tidak. Tapi yang paling bagus adalah nyambung terus, nggak pernah keluar, kecuali kalau ada hajat yang mengharuskan untuk keluar. Karena itu yang paling bagus di masjid jami. Suciati termasuk jami ya. Ada mimbar di belakang saya untuk Jumatan. Tayyib. Kemudian kita akan melihat tentang hikmah kenapa kita disyariatkan untuk iktikaf dengan cara seperti itu. Kita itu kan dianjurkan untuk banyak melakukan amal sosial, banyak membantu orang lain, mengajar, atau beraktivitas sosial yang lainnya. Kok ini malah kita dilarang untuk bersosial? Semakin individu makin bagus. Membatasi diri, diam di masjid, itu kan amal yang sifatnya pribadi. Kenapa kita ketika iktikaf disyariatkan untuk lebih banyak melakukan amal pribadi? Padahal itu bulan Ramadan. Sementara secara umum kita dianjurkan untuk memperbanyak amal sosial. Manusia itu semakin bermanfaat bagi yang lain, makin afdal. Nabi SAW bersabda, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Orang yang lebih dicintai oleh Allah adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat bagi yang lain. Karena itu semakin banyak amal sosial yang Anda lakukan, maka kecintaan Allah kepada Anda semakin besar. Karena berarti Anda semakin bermanfaat. Nah, terus bagaimana menjawab iktikaf yang kita disyaratkan untuk meninggalkan amal sosial, tapi lebih banyak untuk amal individu? Dijelaskan oleh Ibnul Qayyim. Prinsipnya seperti ini. Gesekan dalam teori fisika itu akan menimbulkan 2 hal. Kalau nggak panas, magnet, gitu ya. Logam kalau digesek pakai logam bisa menimbulkan panas, bisa menimbulkan medan magnet. Sebagaimana pula ketika kita gesekan dengan orang lain, Anda berinteraksi dengan orang lain, bermasyarakat, terjadilah gesekan. Ketika terjadi gesekan, yang muncul apa? Panas ya. Kadang gak seneng, timbul dosa, kerenengan, benci, dan seterusnya. Yang itu akan melemahkan batin manusia. Sehingga interaksi yang kita lakukan itu pasti menjadi pemicu dosa. Apalagi kalau gesekan itu dilakukan dengan kondisi sama-sama tegang ya. Yang satu demo, yang satu brimob. Itu menimbulkan nyawa hilang ya. Semakin panas semakin berbahaya, dosanya semakin besar. Karena itulah untuk membersihkan dan mengembalikan kekuatan batin, maka manusia disyariatkan menyendiri, berkhalwah, menyendiri. Nah, fungsi menyendiri ini agar batin kita lebih suci. Kalau kita dalam waktu 11 bulan 20 hari dibebaskan, silahkan melakukan kegiatan apapun sakarepmu. Kita melakukan banyak interaksi. Maka Allah minta sediakan dalam waktu 10 hari untuk membersihkan itu dengan melakukan ibadah yang sifatnya individu. Ibnu Qayyim mengatakan, lamma kana salahul qalbi wastiqamatuhu ala tariqin sayyarahu ilallahi ta'ala mutawaqqifan ala jum'iyatihi ala Allah
wa lammi sya'sihi bi iqbalihi bil kulliyati 'ala Allah. Ketika hati hamba itu bisa menjadi baik dan istiqomah di atas jalan yang dia tempuh menuju Allah, dan itu bergantung dari sejauh mana seorang hamba banyak menghadap kepada Allah, mengumpulkan hatinya hanya untuk Allah. Wa kana fudulut ta'am, sementara banyak makan, banyak minum, wa fudul mukhalafatil anam, dan banyak berinteraksi dengan sesama makhluk, wa fudulul kalam, banyak bicara, kemudian banyak tidur, yazidu sya'san, ini akan menambah penyakit dalam hati. Maka kata beliau, cara untuk membersihkannya adalah yaqta'uhu an sayrihi ilallah. Hamba itu harus memutus itu semua dalam rangka untuk fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita i'tikaf itu belajar mengurangi interaksi. Kamu banyak berinteraksi kan tahun-tahun atau bulan-bulan kemarin, selama 11 bulan. Banyak berinteraksi, marak noloro hati, ya. Kadang menimbulkan sesuatu yang itu mengotori batin. Maka bersihkan dengan cara menyendiri dan tidak berinteraksi dengan yang lain. Makanya ketika i'tikaf kita disyariatkan untuk banyak berdiam. Semakin individual semakin bagus. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam membangun kemah. Karena itu kalau Anda i'tikaf, selesai i'tikaf ditanya gimana pengalaman i'tikafnya? Masya Allah, saya banyak dapat teman yang baru. Wah, ini i'tikaf gagal nih kayak gini. Berarti kopian golek konco, keliru malahan. Semakin tidak dikenal makin bagus. Makanya terkadang ada ustadz, Pak Ustadz kenapa nggak i'tikaf? Saya kalau i'tikaf di situ dikerubungi orang banyak. Maka saya cari i'tikaf di tempat yang nggak banyak orang kenal saya. Kenapa? Nanti kalau di situ pada ngumpul tanya ini tanya kan dia. Udah pergi sana ke masjid yang masyarakatnya awam nggak kenal dia. Sehingga dia bisa lebih banyak fokus baca Quran, fokus zikir, fokus membaca buku-buku yang bermanfaat, fokus dengan apa yang bermanfaat khusus untuk masalah ibadah mahdhah. Itu yang bisa dilakukan. Nah, kalau i'tikaf kok banyak interaksi, banyak ngobrol. Makanya kalau bisa i'tikaf itu jangan sama teman kenalannya yang akrab ya. Apalagi kawan bisnis, itu nggak jadi nanti. Tapi Anda i'tikaf di tempat yang tempatnya Anda tidak kenal. Kanan kirinya semuanya orang asing. Sehingga Anda ketika i'tikaf lebih bisa fokus menyendiri kepada Allah, beribadah kepada Allah. Kalau diizinkan bangun tenda, bangun tenda. Tapi di sini nggak boleh ya. Anda bawa kemah, tenda kecil-kecil, nanti dimarahi sama takmir. Sehingga minimal yang bisa Anda lakukan adalah pilih posisi yang Anda bisa semakin menyendiri. Nah, di sini nggak ada orang yang mau mendekat. Kenapa? Paling adem mas, kena AC. Wah, udah Anda di situ bersabar kademen rapopo. Sehingga yang lain kalau mau mendekat, imelu kademen minggir kan gitu. Tayyib. Karena fungsinya seperti tadi, semakin banyak berkhalwah, semakin menyendiri itu makin bagus. Dalam rangka untuk mengurangi kegiatan kita dari kegiatan duniawi. Tayyib. Anda sudah mulai ngantuk, saya percepat saja ya. Hah? Betul kan ngantuk? Saya lanjutkan tentang waktu i'tikaf. Yang pertama, tentang apakah i'tikaf harus dilakukan di bulan Ramadan. Ulama khilaf dalam masalah ini. Jumhur mengatakan tidak harus. Tapi menurut mazhab Hanafiyah harus di bulan Ramadan. Dan ini juga pendapatnya Malikiyah. Karena itu kalau i'tikaf dilakukan di luar Ramadan tidak disebut i'tikaf. Dan insya Allah pendapat yang lebih kuat adalah pendapat jumhur, karena Nabi SAW pernah melakukan i'tikaf di bulan Syawal sebagai qadha dari i'tikaf yang tidak jadi dilakukan ketika di bulan Ramadan.
Kemudian yang kedua adalah tentang batasan minimal i'tikaf. Berapa lama orang yang berdiam di masjid itu bisa disebut i'tikaf? Saya sebutkan khilafnya di sini. Pendapat pertama, minimal siang saja. Sehingga kalau kurang dari waktu sehari, maka i'tikafnya batal. Ini pendapat Abu Hanifah, sebagian Malikiyah, dan salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'iyah. Yang kedua, minimal sehari semalam. Ini pendapat Malikiyah yang tadi kita sampaikan. Yang ketiga, minimal 10 hari. Kurang dari itu nggak sah. Ini pendapat Imam Malik. Makanya kalau nggak kuat, mending nggak usah. Yang keempat, boleh sesaat. Dan ini pendapat mayoritas ulama. Di sini saya sebutkan tarjih yang disampaikan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar. Beliau mengatakan, bagi ulama yang mensyaratkan i'tikaf harus disertai puasa, maka waktu minimalnya sehari, harus siang. Sehingga sebelum subuh sudah masuk masjid, nanti boleh keluar setelah maghrib. Ulama lainnya mengatakan boleh kurang dari sehari, namun tetap disyaratkan puasa. Sementara Imam Malik mensyaratkan minimal 10 hari. Imam Malik juga memiliki pendapat yang lain, yaitu minimal sehari semalam. Sedangkan bagi ulama yang tidak mensyaratkan puasa, maka waktu minimal dikatakan telah beriktikaf adalah selama dia berdiam di dalam masjid, dan di situ harus bisa disebut orang diam. Baik, seperti ini ya. Kalau Anda ketemu kawan di depan rumah, terus dihadang, ayo mampir sih. Kemudian dia standarkan motornya, terus berdiri di teras, salaman, terus pergi. Apakah dia sudah bisa disebut bertamu? Sudah belum? Hah? Misalnya ya, ada orang yang Anda kagumi, Anda senang dengan orang ini, Anda anggap dia adalah orang yang Anda kagumi. Al-Ustadz siapa misalnya, Ustadz Syafiq misalnya, naik motor di depan rumah Anda, terus beliau standarkan motornya, berdiri di teras Anda, salaman, terus pergi. Alhamdulillah tadi Ustadz Syafiq bertamu di rumah saya. Sudah bertamu belum? Belum? Kenapa belum? Hah? Belum masuk rumah. Masuk ke pintu, salaman, ngambil air mineral 1 gelas, terus pulang. Sudah bertamu belum? Kenapa? Hah? Belum duduk. Baik, duduk sebentar, ngambil 1 jajan, minum air, pulang. Sudah belum? Hah? Sudah belum? Ini kita sedang membahas. Ini belum ngobrol ya, cuman duduk njiko kacang siji karo ngombe siji, 1 botol atau 1 gelas, pulang. Sudah bertamu belum? Iya, sudah dipersilakan. Kita sedang mengukur sependek ini waktunya, apakah sudah bisa disebut diam di masjid, begitu ya. Sehingga kalau ada orang yang wudu, terus naik masuk masjid, sholat 2 rakaat, pulang, apakah sudah bisa disebut diam di dalam masjid? Sudah atau belum? Nah, kiasnya seperti tadi. Kalau ada orang seperti tadi, itu sudah bisa disebut bertamu ataukah belum? Maka kalau kita pakai pendapat jumhur yang mengatakan boleh berdiam walaupun sesaat, makna sesaat itu bukan cuman lewat. Karena kalau hanya lewat, takmir itu tiap hari ya, mondar-mandir, ngambil mikrofon terus keluar lagi. Tapi kita tidak sebut i'tikaf. Kenapa? Hanya lewat. Sehingga kapan diam sesaat itu bisa disebut i'tikaf. Intinya adalah
kira-kira orang masih menyebut oh dia sempat diam sesaat seperti orang yang bertamu sesaat. Kalau sebatas menclok, ngilang, nah itu belum bertamu ya. Dia cuman mampir di teras atau masuk salaman pergi. Kayak orang ketika Idul Fitri kan kayak gitu Pak ya. Targetnya sekampung. Karena kalau enggak nanti uangnya kurang. Sehingga dipersilakan duduk itu enggak mau ya. Paling salaman pergi, yang penting duitnya metu. Betul kayak gitu ya? Anda juga kayak gitu? Monggo pinarak dulu Mas. Kesuwen, saya mau targetnya masih jauh. Nah ini sudah bisa nggak disebut bertamu? Kalau Anda mengatakan sudah bisa disebut bertamu, berarti batas segitu bisa. Nah masyarakat kita menganggap belum. Itu baru sebatas mampir, belum bisa disebut bertamu. I'tikaf itu bahasa lainnya mujawaroh, bertamu di rumah Allah. Maka kalau hanya sebatas sangat sebentar, lewat saja, belum bisa disebut i'tikaf. Belum bisa disebut mujawaroh. Karena itu dalam hal ini dia tidak memenuhi standar i'tikaf menurut jumhur. Wallahu ta'ala alam. Dan insya Allah yang lebih mendekati dalam hal ini adalah pendapat jumhur. Sebagaimana kata Al-Mardawi, waktu minimal dikatakan i'tikaf pada i'tikaf yang sunnah maupun i'tikaf yang mutlak adalah selama bisa disebut diam di masjid. Sehingga kalau sebatas lewat atau cuman sholat 2 rakaat, maka tidak bisa disebut i'tikaf. Wallahu ta'ala alam. Kemudian kita sampai jam berapa? Saya nggak bawa jam. Sudah ya? Sudah saja Pak. Baru setengah ini jam? Jam 1. Tanya jawab kan ada? Baik, saya tambahkan sedikit tentang hukum mandi ketika i'tikaf. Dalam Majmu' Fatawa Imam Ibnu Utsaimin dijelaskan ada 3 jenis mandi bagi orang yang i'tikaf. Pertama, mandi wajib. Bagi mereka yang mengalami junub ketika i'tikaf, nah ini wajib mandi dan harus keluar dari masjid. Dan ini boleh ya, dengan sepakat ulama. Yang kedua, mandi yang boleh. Tujuannya adalah mandi untuk menghilangkan kotoran yang melekat di badan, sehingga tidak harus tiap hari. Misalnya Anda i'tikaf di tempat yang dingin. Saya kalau di sini selama siang nggak pernah keringetan. Orang nyambut gawe, ya. Isine turu-turu, masjidnya adem, sehingga nggak keluar keringat. Berarti perlu mandi 2 kali nggak? Bisa jadi nggak perlu. Kalau Anda tidak merasa badannya kotor, maka nggak perlu mandi. Sehingga kalau dia mandi, berarti keluar dari tujuan ini. Selama dia mandinya hanya untuk membersihkan badan, hukumnya boleh. Yang ketiga, mandi terlarang, yaitu sebatas mandi untuk mendinginkan badan atau karena kebiasaan. Ya saya biasanya mandi ya 2 kali. Kalau nggak 2 kali, gak enak rasanya. Tapi Anda kan nggak kotor, Anda nggak keringetan, ya, paling butuh ganti baju saja. Maka yang seperti ini tidak harus 2 kali. Sehingga bisa jadi mandinya sekali saja sehari waktu pagi, atau 2 kali sehari. Kawan-kawan yang KKN di daerah Turgo karena Kademen ya, mandinya itu 3-4 hari sekali, karena nggak kuat ya. Intinya selama Anda tidak terlalu kotor, maka tidak perlu keluar membatalkan i'tikaf. Karena kamar mandi meskipun nempel masjid itu dihukumi di luar masjid. Kenapa Pak kok dihukumi di luar masjid? Kan itu di dalam masjid. Ada toilet di mihrab, sebelah kanan dan kiri imam. Biasanya kan kayak gitu ya. Ini tanah kosong, sayang dimanfaatkan toilet, sehingga imam berhias toilet. Kanannya toilet putra, kiri toilet putri. Dia menyatu dengan masjid, tapi itu dihukumi di luar masjid.
Kok bisa? Karena kalau di dalam masjid berarti Anda kencing di dalam masjid. Sama seperti Badui yang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk masjid kencing. Sehingga kalau ada urinoir di dalam masjid itu dihukumi apa, Pak? Itu dihukumi di luar masjid. Orang yang kencing di situ tidak seperti Badui yang dulu mereka kencing di dalam masjid. Sebagaimana makam Nabi sallallahu alaihi wasallam secara fisik menyatu dengan Masjid Nabawi, tapi secara hukum di luar masjid. Begitu ya. Thailand juga gitu, secara fisik menyatu dengan masjid, tapi secara hukum di luar masjid. Sehingga kalau nggak butuh, jangan ke toilet, jangan ke kamar mandi. Pak, saya cuma pengen adem-adem, ya nggak boleh. Ya. Misalnya masjidnya nggak ada AC, Anda kepanasan terus ngadem mandi, itu nggak boleh. Karena tidak punya alasan yang cukup kuat untuk keluar dari masjid. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, para jemaah sekalian yang ingin bertanya bisa melalui mungkin 3 sisanya, silakan menuliskan di slide atas. Baik, yang bertanya angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Dapat ini semua ya, meskipun angkat tangan kok ya. Ini nggak habis kalau dibagi, Mas. Silakan dibantu. Ibu-ibu juga ada ya. Nanti diantar ke atasnya. Baik, selanjutnya silakan. Ya. Baik, yang pertanyaan pertama. Silakan yang paling depan dulu. Ya, terima kasih. Berkaitan dengan tadi saya masalah itikaf, saya mendengar itikaf profesional gitu ya, dan itikaf syar'i gitu ya. Kalau itikaf saya kayak sesuai tadi, ya waktunya minimal sehari gitu ya. Kalau yang misalnya sambil bekerja, pagi keluar gitu ya, dari pagi kita masuk kantor, kemudian pulang kantor, kembali ke masjid, apakah itu masih bisa diterapkan itikaf? Yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat di masalah umum, kita lihat dinamika itikaf itu namanya seolah malam hari gitu ya. Kalau tadi disebutkan itikaf dalam bentuk puasa. Kalau yang saya amati di masyarakat itu biasanya dini hari berangkat masjid, berdiam diri di sana, itu katanya itikaf. Kira-kira bagaimana Ustaz? Tayyib, berarti kembali kepada masalah batasan waktu i'tikaf. Tadi sudah kita sampaikan ada khilaf yang cukup banyak. Ada banyak pendapat di kalangan para ulama tentang aqallul muddah. Berapa rentang minimal i'tikaf. Ada yang mengharuskan 10 hari dan ini yang paling panjang. Pendapatnya siapa? Imam Malik. Ada yang minimal sehari semalam, ini pendapatnya Malikiyah. Ada yang minimal siang saja, dan ini pendapat sebagian Syafi'iyah, pendapat Abu Hanifah. Dan ada yang membolehkan yang penting sesaat. Kalau kemudian Anda komitmen dengan pendapat yang mengatakan harus berpuasa, berarti harus ada siangnya. Sehingga Anda harus i'tikaf di siang hari, tidak boleh di malam hari saja. Tapi kalau misalnya Bapak berpendapat boleh sesaat, berarti boleh di malam hari saja. Siang masih kerja sebagai orang kantor, PNS maupun yang lainnya, kemudian pulang kerja balik lagi ke masjid i'tikaf. Tapi ketika dia keluar, batal i'tikafnya. Sehingga i'tikafnya nggak nyambung ya. Batal, nyambung, i'tikaf lagi, i'tikaf batal, i'tikaf batal. Pahalanya tidak sempurna. Meskipun dia masih punya pahala i'tikaf dari waktu yang dia pakai untuk berdiam di masjid, meskipun hanya semalam. Kemudian yang kedua, untuk mereka yang, dan insya Allah i'tikaf semalam ini hukumnya sah, sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di sini saya tuliskan riwayatnya ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Ahmad dan Muslim.
kuntu nadartu fil jahiliyati an a'takifa lailatan fil Masjidil Haram. Qala aufi binadri. Pada waktu Fathu Mekah, Umar lapor kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, dulu saya pernah bernadar untuk i'tikaf di Masjidil Haram semalam. Nah sekarang kan Masjidil Haram sudah kita taklukkan. Lalu bagaimana? Kata beliau, aufi binadrik, laksanakan nadarmu. Di situ Umar i'tikafnya selama rentang hanya semalam dan diizinkan oleh Nabi SAW, artinya i'tikafnya sah. Sehingga boleh dilakukan di hanya waktu malam saja. Baik. Maka insya Allah praktek yang dilakukan oleh masyarakat, mereka masuk masjid di waktu malam, kemudian nanti keluarnya di waktu duha, berarti dia mengambil sebagian dari waktu malam untuk i'tikaf. Tapi kalau dia berpendapat harus ada puasa di siang hari, berarti dia nanti harus lanjutkan sampai maghrib. Kembali kepada pendapat mana yang dia pilih dalam masalah ini. Wallahu a'lam. Baik, para jemaah sekalian yang bertanya selanjutnya bisa menuliskan di secari kertas, nanti bisa kami sampaikan. Ini yang bertanya selanjutnya ini. Ini ada pertanyaan ya dari ibu-ibu. Apakah boleh melepas kerudung dengan alasan rambut dan kulit kepala terasa gatal? Anda melepasnya di mana? Kalau melepasnya di tempat umum ya nggak boleh. Tapi kalau melepasnya di dalam kamar atau hanya ada wanita saja, maka diperbolehkan. Misalnya di pesantren khusus putri, di situ ada masjidnya. Gontor Putri kan ada masjid khusus putri. Pesantren putri di sini Taruna Al-Quran khusus putri juga ada. Kemudian di situ semuanya perempuan, nggak ada satupun laki-laki. Takmirnya pun perempuan misalnya. Lalu Anda membuka aurat, melepas jilbab, insya Allah tidak masalah. Karena dalam i'tikaf tidak harus dalam kondisi jilbabnya terpasang. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dibalik seorang suami melakukan i'tikaf, tapi meninggalkan istri dan anak-anaknya di rumah. Apakah itu tergolong zalim tidak? Mungkin karena istrinya di rumah, otomatis dan mungkin rumah tangga juga istri, mulai dari mandi. Baik, apakah tergolong zalim atau tidak? Ya. Jawabannya ajak istrinya dan anaknya i'tikaf. Ya, kalau diajak mungkin ya akan mengganggu kan? Kalau nggak bisa diajak berarti minta izin. Kalau istri merasa keberatan, Anda kasih pembantu. Ada banyak solusi. Kalau masih nggak bisa lagi ya sudah jangan i'tikaf dulu. Cukup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang tempat i'tikaf di masjid. Masjid yang bisa dipakai itu ada dua, jamin dan Jemaah. Nah, dan masjidnya juga mungkin tidak bermasalah. Nah, saya ingin tahu sejauh mana yang bermasalah itu. Tadi diberikan contoh bulan, kemudian masjid yang bermasalah dia sudah dipakai masjid pada umumnya sudah berjalan, tapi tanahnya belum masih dalam masalah kegiatan. Mohon penjelasannya. nah, sebagian ulama mensyaratkan tempat sholat itu harus tempat sholat yang mubah. Dan untuk bisa disebut tempat sholat yang mubah, kemudian dia ngasih batasan bukan tanah hasil gosok. Misalnya bukan tanah dia terus didirikan masjid di situ. Ini tanah milik orang didirikan masjid di situ. Ini tanah gosok, nggak boleh. Ya. Kalau misalnya masih sengketa gimana? Di sini masih rebutan antara ahli waris A dan ahli waris B. Yang A mewakafkan untuk masjid, yang B nggak terima. Ini bukan tanah wakaf. Terus bagaimana seperti ini? Wallahu alam.
Masalah seperti ini masuk dalam ranah yang lebih detail lagi ya. Saya tidak bisa memberikan jawaban. Namun kalau misalnya kita sebagai makmum, hanya jamaah yang tidak punya kepentingan terkait mana yang harus dimenangkan, apakah A ataukah B, sebaiknya kita milih masjid yang lain. Lebih aman ketika masjid itu betul-betul masjid yang sudah diwakafkan, bukan masjid sengketa, sehingga tidak ada sangkut paut hak orang lain. Wallahu a'lam. Nah, silakan. Terima kasih. Saya mau tanya, apakah musola yang tidak dipakai untuk sholat berjamaah 5 waktu kali 7 hari per minggu itu bisa disebut masjid apa enggak? Karena ada juga kan musola yang bolong-bolong untuk berjamaah, terutama zuhur dan asar. Terima kasih. Baik. Musola yang tidak dipakai jamaah secara tertib, tidak penuh 5 waktu dan tidak penuh 7 hari. Misalnya di masjid tertentu zuhur asar nggak ada, karena semuanya pada ke kantor. Atau di masjid yang lain kadang hari Jumat kosong, nggak ada orang, khusus hari Jumat. Nah seperti ini boleh nggak dipakai i'tikaf? Jawabannya tetap boleh dipakai i'tikaf dan bisa disebut masjid. Karena masjid akan tetap menjadi masjid meskipun nggak ada jamaahnya. Yang keliru bukan masjidnya tapi jamaahnya. Kenapa kamu nggak datang ke masjid? Bukan karena gara-gara jamaahnya mutung lalu membelot, akhirnya status masjidnya didiskualifikasi. Kok angel ya nyebut. Hati-hati kalau masalah politik kayak gini. Sehingga gara-gara jamaahnya berontak semuanya, akhirnya masjidnya nggak jadi masjid. Bukan, tetap jadi masjid meskipun nggak ada jamaah. Kelak di akhir zaman nggak ada orang yang sholat, akhirnya masjid ditinggalkan. Orang hanya ingat satu kata, Allah, Allah, dan itulah Muslim di akhir zaman. Cuman kata Allah saja. Dia nggak ngerti sholat, nggak ngerti puasa, nggak ngerti masjid. Kelak di akhir zaman Ka'bah diruntuhkan, sehingga Masjidil Haram sudah nggak difungsikan. Maka kondisi di akhir zaman yang sedemikian rupa, masih ada Muslim, tapi tempat-tempat itu tetap menjadi masjid, meskipun orang sudah meninggalkannya. Wallahu a'lam. Terkadang duduk di teras atau duduk terus di masjid pegel. Kalau misalnya membaca Quran di tangga depan masjid, apakah termasuk keluar masjid sehingga membatalkan i'tikaf atau tetap dianggap di dalam masjid? Duduk di tangga masjid yang nempel dengan masjid berarti masih masuk di bagian dari masjid, sehingga insya Allah tidak masalah duduk di tangga masjid. Saya berikan tambahan catatan terkait ibadah yang boleh dilakukan oleh orang yang i'tikaf. Ada banyak ibadah yang bisa dilakukan oleh orang yang i'tikaf, terutama ibadah-ibadah mahdhah dan ibadah non mahdhah. Ibadah mahdhah salat, zikir, baca Quran. Non mahdhah ngaji, kajian ya, membaca buku-buku yang bermanfaat, mendengarkan kajian lewat rekaman. Alhamdulillah, syariat itu mengajarkan kepada kita aneka ragam ibadah. Salah satu di antara hikmahnya adalah agar kita tidak bosan. Anda bosan sholat, ganti baca Quran. Bosan baca Quran, ganti baca buku agama. Bosan baca buku agama, ganti mendengarkan misalnya ceramah. Bosan ini ganti itu, ganti terus. Sehingga yang Anda lakukan adalah hanya bergantian dari satu ibadah ke ibadah yang lain. Ketika Anda bisa melakukan seperti ini, maka aktivitas Anda nyambung terus ibadah, selalu diisi dengan ibadah. Makanya kalau i'tikaf sangu buku Pak sing rada kandel gitu ya. Misalnya tidak cuma isine wong kelambi, pakaian, Anda bawa buku, Anda bawa misalnya rekaman-rekaman kajian.
Sehingga kalau baca Quran, kalau Quran sudah disediakan masjid, alhamdulillah. Baca Quran pegel, capek, ganti baca buku. Baca buku disuarakan nggak? Itu anak SD. Kalau baca Quran kan disuarakan. Anda capek, ganti baca buku agama. Capek baca, mendengarkan tausiah atau mendengarkan murattal. Capek ini, Anda ganti indera yang lain. Indera ini capek, indera ini masih ada. Indera ini capek, ganti lainnya. Salat, Anda lebih banyak menggunakan gerakan. Capek, ganti yang sifatnya duduk saja. Bisa sambil baringan dengan zikir. Ada banyak sekali ibadah yang bisa kita lakukan secara bergantian. Kita alhamdulillah Muslim diajarkan oleh Allah Ta'ala banyak jenis ibadah, sehingga kita tidak bosan ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana atau malam apa dalam iktikaf untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Untuk mendapatkan Lailatul Qadar adalah dilakukan di Lailatul Qadar. Nah, kalau Anda tanya malam apa yang bisa mendapatkan Lailatul Qadar, ya di malam Lailatul Qadar. Cuman kapan Lailatul Qadar? Wallahu a'lam. Kemungkinan besarnya ada di 10 terakhir, malam 10 terakhir Ramadan. Tanggal berapa Pak? Wah itu saya nggak tahu. Kita nggak dapat bocorannya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak membocorkan kepada hambanya. Ada hikmah besar di situ. Kenapa Lailatul Qadar tidak diturunkan oleh Allah di semua malam dalam waktu 1 tahun? Pokoknya silakan kamu cari dalam waktu setahun itu ada 1 malam Lailatul Qadar. Itu rakuat menungso Pak. Tiap malam harus rajin ibadah, itu nggak sanggup dia. Allah juga tidak membocorkan Lailatul Qadar ada di malam 27 Ramadan. Wah itu nanti ketika malam 27 saya nggak tahu ngerambah masjid datang. Akhirnya semuanya rajin ibadah. Namun yang Allah syariatkan adalah Lailatul Qadar ada di 10 terakhir Ramadan. Silahkan dicari di rentang itu. Tanggal berapa? Wallahu a'lam. Sehingga tidak membuat manusia putus asa untuk mencarinya, dan tidak membuat orang yang malas dia mendapatkan peluang untuk mendapatkannya secara gampang, karena semuanya harus melalui perjuangan. Maka siapa yang sudah punya muqaddimah, insya Allah dimudahkan sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepadanya. Adakah iktikaf yang paling afdol selama 10 terakhir Ramadan? Bagaimana jika berakhir di H-2 sebelum Syawal? Waktu berakhir iktikaf di sini tadi belum saya sebutkan ya. Waktu keluar masjid itu ketika pagi hari di hari Id. Sehingga orang yang iktikaf 10 hari itu pulang setelah sholat Id. Nanti janjiannya sama keluarga di lapangan. Saya sebutkan beberapa riwayat dari para ulama masa silam. Qala Ibrahim An-Nakhai, kana yastahibbuna lil mu'takifi ayyabita lailatal fitri fil masjid hatta yakuna ghadwahu minhu ilal id. Dulu para ulama di masa tabi'in mereka menganjurkan orang yang iktikaf agar tetap bertahan di malam hari Id di masjid, tidak pulang. Kemudian nanti dia berangkat keluar dari masjid bersamaan dengan dia berangkat menuju masjid. Sehingga iktikafnya ngedur sampai malam takbiran. Wah itu bojone nangis. Malam hari raya nggak ada suaminya, anaknya juga nggak ada, bapaknya. Tradisi kita malam hari raya itu orang sudah mulai memeriahkan hari raya. Makanya ini standar yang ideal, meskipun boleh sebelum itu. Wallahu a'lam. Pertanyaan tentang riba kita belakangkan.
pahala orang yang iktikaf jika orang tersebut bekerja di riba, apakah diterima oleh Allah? Sensitifnya. Kalau iktikafnya nggak diterima, berarti sholatnya nanti ibadah yang lain nggak diterima. Riba itu maksiat. Riba itu perbuatan maksiat. Ibadahnya dia lakukan yang wajib. Maka dia melakukan ibadah yang wajib, kemudian di waktu yang lain dia bermaksiat. Sehingga ibadah yang wajib menghasilkan pahala, ibadah yang sunnah menghasilkan pahala, maksiatnya menghasilkan dosa. Kalau dia memenuhi syarat dan rukun dalam pelaksanaan ibadah yang dia kerjakan, maka sah. Dan biasanya kalau sah itu diterima. Ketika dia melakukan maksiat, maka dia punya dosa. Pahala yang dia dapatkan bisa gugur disebabkan dosa yang dia miliki. Itulah yang bahaya ketika orang tetap istiqomah dalam dosa, bertahan di dunia riba. Maka ya tetap insya Allah bisa jadi sholat Musa kamu dapat pahala, tapi dosa riba kamu ngerogoti pahala dari sholat kamu, ngerogoti pahala puasa kamu, ibadah kamu yang lainnya. Ya, wallahu alam yang tersisa berapa kita nggak tahu. Terutama yang namanya puasa. Nabi SAW pernah mengatakan, rubba sha'imin haddahu min siyamihi al-ju' wal atas. Banyak orang yang puasa tapi yang dia dapatkan hanyalah lapar dan haus. Berarti dia nggak dapat pahala. Betul. Kenapa? Karena dia membatalkan pahala puasanya. Disebabkan karena maksiat yang dia kerjakan. Makanya Nabi SAW dalam hadis yang lain riwayat Bukhari, beliau mengatakan, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi fala hajata lillah min ayyada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan dusta, ya, kalimat dusta, dan melakukan kegiatan yang dusta. Kegiatan dusta itu perbuat maksiat. Maka Allah nggak butuh puasanya. Wah, berarti kalau kayak gitu saya tak berdusta di malam hari. Nah, ya tetap sama saja. Dosamu di malam hari menggugurkan puasamu di siang hari. Makanya kalau mau menyampaikan sesuatu yang dusta dilakukan di malam hari. Sensitif ini ya, nggak boleh dilanjutkan. Baik. Cukup. Bismillah. Mengingat banyaknya waktu yang digunakan untuk beribadah Ustaz pada waktu iktikaf, mohon sarannya untuk istirahat yang baik itu seperti apa? Manajemen istirahat pada waktu iktikaf itu seperti apa, Ustaz? Tayyib, manajemen istirahat ketika iktikaf. Jadi prinsipnya jangan terlalu banyak tidur ya. Karena kita kesini, kita iktikaf di masjid, niat dari awal iktikaf, berarti sudah punya tekad yang kuat untuk ibadah, sehingga maksimalkan untuk ibadah. Tayyib, kalaupun misalnya tidur karena kita sedang mencari Lailatul Qadar, berarti maksimalkan waktu malam untuk ibadah. Sebagai gantinya nanti kita manfaatkan waktu siang untuk tidur, sehingga pengganti istirahat malam itu siangnya. Nah, suasana ini kan dibalik ya. Ini terjadi di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi di 10 terakhir Ramadan. Di sana ketika saat ini matahari sedang berada di utara, maghrib jam 7. Maghrib jam 7. Subuhnya setengah 4, maghribnya jam 7. Kemudian sholat maghrib, setelah itu orang makan. Isya jam 9. Ada waktu 2 jam. Maka biasanya yang hotelnya dekat pulang, terus makan di hotel. Isya balik. Selesai isya, sholat lain tanpa witir 20 rakaat.
1 juz. Selesai jam 11. Jam 1 sholat lagi 11 rakaat. Yang ada witirnya pakai kunut. Jam 1. Selesai jam 3. Sama juga 1 juz. Sehingga yang diam di masjid itu nggak bisa ada kesempatan istirahat selain ya ngambil jeda sedikit. Sampai orang itu tidur setelah maghrib. Tidur, setelah makan dia tidur. Karena nunggu isaknya lama. Sampai jam 9. Nah, wudunya ya di tempat dia i'tikaf. Kalau dia pindah gitu hilang gitu. Sudah ada penghuni yang lain. Sehingga wudunya pakai air zam-zam yang sedikit itu ditadai dengan kain ikhram atau apa. Kumurnya gimana Pak? Berkumur ditelan. Karena kalau dibuang kan kotor ya. Ludah itu suci atau najis? Orang berkumur, sisa kumuran ini suci atau najis? Suci ya. Kalau najis, Anda menelan makanan menelan najis semua itu. Itu suci. Jadi wudu dengan kondisi tidak pindah tempat di tempat i'tikaf itu berkumur ditelan. Nanti cuci muka dan alasi dengan kain ikhram atau yang lainnya. Kemudian nanti istirahatnya di siang hari, terutama setelah masuk waktu duha. Kemudian nanti dilanjut di siang hari pas qailula. Ya, sehingga ketika i'tikaf Anda ya kuat-kuatan nahan ngantuk. Semakin banyak tidak tidur makin bagus. Wallahu a'lam. Jadi secara istilah yang hanya Hanafi dan Syafi'iyah yang mensyaratkan diri ini niat i'tikaf, yang lainnya niat ibadah saja. Berarti yang baik. Jadi betul di situ dikasih catatan oleh Syekhul Islam juga terkait ada niat ibadah dan niat i'tikaf. Ada sebagian yang mensyaratkan harus ada niat i'tikaf, ada yang penting niat ibadah. Tapi secara kesimpulannya sama. Intinya adalah beribadah kepada Allah dengan cara i'tikaf. Sehingga beda istilah tapi ujungnya sama. Intinya semua ibadah harus ada niatnya. Wallahu a'lam. Ustaz, i'tikaf itu termasuk dalam kategori ibadah. Tentunya kalau ibadah itu tujuan utamanya adalah pahala yang menurut masa kalau kita ketahui. Nah, ukuran pahala ini biasanya diukur dengan misalnya pendekatannya adalah misal sholat berjamaah dengan 27 derajat. Nah, kalau i'tikaf itu ada penjelasan i'tikaf itu pahalanya seberapa ininya? Terima kasih. Tayyib. Satuan pahala itu apa gitu ya? Karena ibadah itu dikasih pahala. Terus satuan pahala itu apa? Kalau satuan volume liter, satuan berat ada kilo dan seterusnya. Terus satuan pahala apa Pak? Kita nggak punya acuan ya. Apa satuan pahala? Ada yang pahalanya disediakan oleh Allah dalam bentuk rumah di surga. Ada yang disediakan dalam bentuk dapat bidadari. Ada yang disediakan dalam bentuk cuman disebutkan perbandingannya. Nanti seperti dapat pahala haji, seperti mendapatkan pahala haji. Terus rupanya pahala haji itu apa? Nggak ada penjelasannya. Ada yang cuma disebutkan masuk surga. Siapa yang melakukan ini maka dia masuk surga. Ada yang disebutkan dibukakan pintu surga yang jumlahnya 8, nanti silahkan boleh masuk dari arah manapun. Intinya masalah satuan pahala itu bukan tanggung jawab hamba. Maka untuk pahala itu yang penting Anda dapat pahala di hari akhirat dan itu nggak hilang. Karena ketika itu nggak hilang berarti karcis masuk surga. Karena kalau nggak punya itu sama sekali, neraka abadi. Makanya orang kafir itu meskipun dia beramal soleh, bisa nggak orang kafir amal soleh Pak? Menyantuni anak yatim, ngasih sedekah sosial, dia punya amal soleh. Tapi sama sekali pahalanya tidak dapat dia ambil.
wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Kata Allah Ta'ala, nanti amal yang mereka lakukan akan aku hadapkan di hadapan mereka. Oh, ini loh ganjaranmu. Faja'alnahu haba'an mansura, kemudian dijadikan oleh Allah seperti debu yang berterbangan, sehingga orangnya nggak bisa ngambil. Semakin menyesal, PHP ya, ada harapan nggak bisa dia dapatkan. Kalau dari awal nggak dikasih harapan, nggak dapat, sedih nggak? Sedih, tapi tidak lebih sedih yang sudah dikasih harapan nggak dapat, lebih sedih lagi. Begitu ya. Makanya di posisi tentang masalah pahala, yang penting pokoknya masih ada pahala yang dipertahankan oleh Allah, sehingga inilah syarat untuk bisa masuk surga. Karena kalau nggak ada ini, nggak ada peluang untuk bisa masuk surga. Pahalanya nggak ada, berarti dia nggak punya amal. Ketika nggak punya amal, maka orang ini keluar dari Islam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Maaf sebelumnya, mewakili Ustaz, bagaimana kalau ada perempuan ibu yang sedang berhalangan, tapi dia pengen iktikaf di mana gitu? Tayyib. Wanita haid tidak boleh berdiam diri di dalam masjid menurut pendapat jumhur ulama, sehingga tidak bisa i'tikaf. Karena itu ibu-ibu yang dalam kondisi haid tidak bisa i'tikaf. Lalu pertanyaannya, apa yang bisa dia lakukan untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Padahal ingin sekali bisa dapat Lailatul Qadar. Mohon diperhatikan, haid itu bukan penghalang semua ibadah. Namun haid hanyalah penghalang sebagian ibadah. Ibadah apa saja yang nggak boleh dilakukan ketika haid? Sholat, puasa, menyentuh Quran, membaca Al-Quran menurut Syafi'iyah. Apalagi? Melayani suami, mijiti suami boleh. Apalagi yang nggak bisa? Tawaf kalau berada di Ka'bah, berdiam di masjid berarti i'tikaf. Tayyib. Selain itu bisa nggak? Bisa. Sedekah itu apakah disyaratkan harus suci dari haid? Tidak. Dzikir boleh nggak wanita haid? Sangat boleh. Sehingga wanita haid kalau mau tidur itu baca apa Pak? Ya baca dzikir-dzikir tidur. Mau makan baca bismillah, selesai makan alhamdulillah. Dzikir-dzikir yang lain. Perbanyak Anda membaca dzikir, pagi sore dibaca. Perbanyak membaca sholawat, sedekah di malam hari. Kemudian ngajari anak belajar. Masih ada banyak peluang-peluang untuk dapat pahala yang bisa dimiliki oleh wanita yang sedang haid. Wallahu a'lam. Cukup ya? Tayyib, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.